Bab 1327. Dalam perjalanan ke istana Buckingham dengan taksi, Ye Chen masih mengkhawatirkan Hezekiah. Untuk mencegahnya bergegas ke sana setelah kecelakaan Hezekiah, Ye Chen bahkan ingin pergi sekarang, namun, situasi di Suriah terlalu istimewa, dan dia tidak tahu bagaimana menuju ke sana sekarang. Berpikir bahwa Chen Zekai memiliki sumber daya yang kuat dalam segala aspek, Ye Chen siap meminta nasihatnya. Kebetulan saya ingin berdiskusi dengannya bagaimana menghadapi keluarga Su selanjutnya. Setelah Ye Chen tiba di istana Buckingham, dia langsung menuju kantor Chen Zekai. Saat ini, di Buckingham Palace Hotel, Su Soudao masih menunggu kesempatan untuk menjalin kontak dengan Takehiko Ito. Namun, karena diam-diam dia menyelinap ke istana Buckingham, selama ini dia tetap diam di kamar dan tidak berani menunjukkan kepalanya. Istrinya Du Haiking, putri tertua Su Ziyu, dan putri tidak sah Su Ruoli juga tinggal di hotel ini. Namun, tidak ada yang tahu tentang ketiga partai ini, dan dua partai lainnya ada di samping mereka. Ye Chen datang jauh-jauh ke kantor Chen Zekai. Begitu mereka bertemu, Chen Zekai buru-buru melapor kepadanya, "Tuan, orang-orang saya sudah mulai mengawasi kakek dan cucu yang Anda minta saya kirim orang untuk memantau. Jika ada pergerakan apapun, saya akan segera melaporkannya. Saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan nada serius, "Kedua orang ini dikirim oleh keluarga Su, dan saya pikir mereka kemungkinan besar ingin mencari petunjuk tentang saya, jadi Anda harus mengawasi mereka, dan juga mengawasi mereka, yang akan datang dalam waktu dekat." Orang-orang dari Jinling. Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, "Tuan, kedua orang ini berani menyakiti Anda. Jika Anda bertanya kepada saya, ayo serang dulu dan bunuh mereka." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Kakek dan cucunya harus menjadi ahli Feng Shui, dan mereka memiliki integritas moral. Mari kita jaga mereka tetap hidup dulu dan lihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya." Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, Guru, saya mengerti." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, Chen Tua, apakah kamu tahu sesuatu tentang situasi di Suriah?" "Suriah?" Chen Zekai berkata dengan canggung, "Tuan, mengapa Anda tiba-tiba peduli dengan tempat yang tidak tahu berterima kasih ini?" Ye Chen mencibir dan berkata, "Aku akan buang air besar dimanapun burung tidak buang air besar." "Apa?" Chen Zekai berseru dan berseru, "Tuan, apakah Anda bercanda? Apakah Anda akan pergi ke Suriah?" Ye Chen mengangguk, "Ya, dan mungkin lebih cepat lebih baik." Chen Zekai berpikir sejenak dan berkata, "Saat ini sedang terjadi perang di tempat itu, dan sistem penerbangan sipil tidak terbuka untuk lalu lintas. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Jika tidak ada yang penting, aku akan tetap menyarankanmu untuk tidak pergi." Ye Chen berkata tanpa daya, "Ada beberapa keadaan darurat mendadak yang harus saya datangi, dan waktunya sangat sempit. Tolong bantu saya mencari tahu apakah ada rute yang lebih dapat diandalkan yang dapat membawa saya ke sana dalam waktu tercepat." Sepanjang jalan ke Damaskus, ibu kota Suriah. Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia tidak lagi mencoba membujuk Ye Chen, tetapi segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan secara berurutan. Setelah panggilan telepon, Chen Zekai berkata kepada Marven, "Guru, saya berkonsultasi dengan teman-teman saya dan menanyakan beberapa saluran luar negeri. Jika saya ingin pergi ke Suriah sekarang, rute yang lebih umum adalah terbang ke Turki atau Irak terlebih dahulu, lalu dari kedua negara ini masuki Suriah melalui darat." Mengatakan demikian, Chen Zekai menambahkan, "Tetapi yang lebih memalukan adalah Turki berada di utara Suriah dan Irak di timur Suriah. Tetapi Damaskus, ibu kota Suriah, berada di barat daya Suriah. Dengan kata lain, apakah Anda bepergian dari Irak atau Turki untuk sampai ke Damaskus, Anda harus melalui jalan darat ratusan kilometer. Apalagi medan di timur tengah rumit dan transportasi tidak terlalu nyaman. Perjalanan ini saja akan memakan waktu setidaknya 20 jam. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Jika saya ingat dengan benar, bagian barat Suriah seharusnya berbatasan dengan Lebanon, bukan? Dan ibu kota kedua negara sangat dekat. Jarak garis lurusnya bahkan tidak sampai 100 km. Ayo terbang ke Lebanon pertama. Apakah lebih mudah memasuki Suriah dari Lebanon?" Chen Zekai mengangguk dan berkata, "Guru, saya baru saja menanyakan hal ini kepada Anda. Secara teoritis, tentu saja Lebanon lebih dekat ke Damaskus,
tetapi jika penerbangan sipil terbang dari Tiongkok ke Lebanon, rutenya akan melewati Suriah. Sekarang pasukan pemerintah Suriah dan oposisi bertempur seperti buah pir busuk, dan kedua belah pihak memiliki senjata permukaan ke udara. Oleh karena itu, tidak ada penerbangan sipil negara yang berani terbang ke wilayah udaranya. Mereka hanya bisa berputar-putar dan mengepung Suriah. Hindari wilayah udara. Menurut rute penerbangan sipil, begitu Anda ingin melewati Suriah, jarak penerbangan akan bertambah hampir 2.000 km. Akibatnya, jet bisnis kami tidak akan bisa terbang melintasi negara dalam satu tarikan napas, dan kami harus mencari bandara untuk singgah guna mengisi bahan bakar. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi tambahan di bandara untuk penghentian pasokan. Jika tiba waktunya untuk mendarat, mengisi bahan bakar, dan melakukan pemeriksaan rutin sebelum lepas landas lagi, akan tertunda 1 atau 2 jam. Dan sesampainya di Lebanon, ada masalah lain. Karena terlalu dekat dengan Suriah, agar perang tidak mempengaruhi Anda, perbatasan ditutup sementara. Jika Anda ingin pergi ke Suriah dari Lebanon, Anda bisa hanya melintasi perbatasan secara diam-diam. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika Anda harus melintasi perbatasan secara diam-diam, jarak garis lurus kurang dari 100 km, yang akan menghemat banyak waktu. Chen Zekai buru-buru berkata, Tuan, melintasi perbatasan bukanlah lelucon. Kedua negara dijaga ketat. Di saat yang luar biasa, jika seseorang melintasi perbatasan secara ilegal, salah satu pihak berhak menembak secara langsung. Terlebih lagi, sekarang Suriah bukan hanya situasinya antara pasukan pemerintah Suriah dan kekuatan oposisi terlalu rumit dan sulit untuk ditembus. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, ini sebenarnya bukan masalah. Saya punya cara sendiri untuk melintasi perbatasan. Saat dia berbicara, Ye Chen berkata dengan sedikit kesal, yang paling penting adalah waktu penerbangannya terlalu lama. Setidaknya akan memakan waktu 9 jam. Jika kita mengambil jalan memutar ini, akan memakan waktu 2 atau 3 jam lagi. Kuncinya adalah kita harus berhenti lagi di tengah-tengah, dan kita harus menambah 1 atau 2 jam lagi. Kalau dihitung-hitung, dibutuhkan setidaknya 13 atau 4 jam untuk terbang ke Lebanon. Itu terlalu lama, nyawa orang-orang dipertaruhkan di sana. Saya khawatir ini tidak akan memakan waktu selama ini. Chen Zekai juga berpikir keras. Dia berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, Guru, saat ini, hanya ada satu solusi yang memungkinkan Anda terbang dari Jinling ke Lebanon dalam 4,5 jam. Hanya saja saya tidak bisa melakukan solusi ini, Anda hanya bisa mencobanya sendiri. Ye Chen buru-buru bertanya, rencana apa? Chen Zekai buru-buru mengingatkan, Tuan, apakah Anda ingat ketika Anda pergi ke Gunung Changbai untuk menyergap 8 Raja Surgawi sebelumnya? Saya sudah memberitahu Anda bahwa kakek Anda menghabiskan banyak uang untuk membeli Concorde, kecepatan terbang Concorde 2,5 kali lipat dari penerbangan sipil. Apalagi Concorde yang dibeli kakek Anda telah dimodifikasi dan ditingkatkan secara khusus untuk mengurangi daya angkut pesawat dan meningkatkan kapasitas bahan bakar pesawat. Anda bisa terbang dengan kecepatan suara sejauh 10.000 km, dan Anda tidak perlu mendarat untuk mengisi bahan bakar sama sekali. Anda bisa dikirim ke Lebanon hanya dalam waktu 4 jam. Bersambung.